Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aldi Himawan dari kelas YF3A, jurusan Teknik Informatika, Politeknik TEDC Bandung. Di sini saya akan mengerjakan UAS mata kuliah struktur data, yaitu membahas beberapa materi tentang struktur data. Oke, yang pertama di sini itu ada array. Apa sih array itu? Jadi pengertian array sendiri itu, array adalah kumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama. Suatu array hanya dapat menyimpan satu tipe data saja. Jadi dalam satu array kita tidak akan menemukan campuran tipe data, misalnya karakter dan numerik. Kemudian ada sifat-sifat array. Sifat array yang pertama itu variabelnya jamak dan diacu dengan nama data yang sama. Sifat yang kedua itu pasangan antara key dan nilai. Dan sifat yang ketiga itu ada nilai pada array tidak boleh memiliki tipe data yang berbeda. Jadi contohnya jika ada array bertipe data integer di dalamnya itu tidak boleh ada variabel string atau char seperti itu. Kemudian di sifat array yang keempat ini ada array bersarang, yaitu array di dalam array. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Di sini ada pengolahan data pada array. Setiap data dalam array memiliki indeks, sehingga kita akan mudah memprosesnya. Indeks array sendiri itu selalu dimulai dari angka 0. Untuk lebih mudahnya di sini ada contoh tabel yang di dalam tabelnya itu ada nilai. Ini tuh contoh sebuah array. Misalnya di sini ada data A, B, C, D, dan E. Kemudian si data A atau nilai A ini itu kita beri nama 0 atau kita beri indeks 0, dan yang kedua itu B indeks 1, dan yang ketiga itu C indeks 2, dan yang keempat itu ada data D atau nilai D dengan indeks 3, dan E itu indeks 4. Jadi array itu dimulainya dari 0 indeksnya. Jadi kalau misalnya dalam pemanggilan nantinya itu, misalnya kita memanggil data A, nah yang dipanggilnya itu nama array-nya, kemudian diikuti indeksnya itu dengan 0. Karena 0 itu artinya memanggil data yang pertama. Untuk lebih mudahnya saya akan mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman C++. Di sini saya sudah membuat sintaknya, jadi saya akan menjelaskan codingannya atau sintaksnya dari atas sampai bawah. Di sini itu awalnya itu kita mendeklarasikan atau membuat array kosong. Yang pertama itu kita menuliskan tipe datanya itu integer dengan nama nilai, kemudian si array-nya atau panjang array-nya itu 5 indeks. Kemudian di sini cara mengisi array-nya itu seperti ini. Jadi kita ketikkan dulu si array-nya, tadi kan kita beri nama nilai, kemudian ada nilai diikuti indeks ke nolnya itu kita kasih nilainya 32, kemudian di nilai indeks ke 1 itu nilainya 42, nilai indeks kedua nilainya 76, dan nilai ketiga atau indeks ketiga dari array nilai itu isinya 31, dan yang terakhir itu ada array dengan indeks keempat isinya 57. Nah, bagaimana sih cara mencetak array itu atau pemanggilan array-nya dalam C++? Di sini kita mengetikkan code itu untuk menampilkan, kemudian diikuti dengan ya biasa kayak kita mau nulis outputnya itu apa. Contoh di sini nilai ke 1, kemudian titik 2, kemudian diikuti dengan pemanggilan si array-nya itu sendiri. Jadi di sini ada nilai ke 1 itu nilainya, manggilnya itu nilai indeks 0. Kenapa indeks 0? Karena array itu dimulai dengan indeks 0, atau indeks array itu dimulainya dari 0. Jadi nilai ke 1 itu indeksnya itu 0. Kemudian nilai kedua pemanggilannya itu ada nilai, kemudian indeks 1, dan seterusnya sampai si array dengan nama nilai indeksnya 4. Kalau di running itu hasilnya seperti ini. Nah, jadi nilai ke satunya itu tadi kan 32. Nilai keduanya 42, nilai ketiganya 76, nilai keempatnya 31, dan nilai kelimanya 57. Nah, di sini itu
nilai kesatunya itu dimanggilnya itu nilai dengan indeks 0. Kita untuk lebih mudahnya saya akan mengubah si isi nilai array-nya itu per indeksnya untuk lebih mudah ya. Jadi di sini itu kita coba isikan 1, kemudian di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5. Nah, save. Kemudian ini pemanggilannya tetap sama seperti ini. Coba kita mulai menjalankan codingannya. Nah, nilai kesatunya itu kan 1, nilai keduanya 2 pada. Jadi array itu tuh sekumpul. Fungsinya itu untuk menampung beberapa data dalam satu variabel dengan tipe data yang sama. Contohnya itu pengimplementasiannya seperti ini. Jadi di sini kita punya variabel nilai dengan panjang array-nya itu 5 kayak gitu. Jadi untuk mengisi array-nya sendiri itu caranya seperti yang tadi saya jelaskan, dimulai dari indeks 0 dan cara pemanggilannya juga sama kayak tadi. Kayak si mengisi array-nya itu pemanggilannya dimulai dari indeks 0 dulu. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini aja penjelasan saya tentang array. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.